Babad Prayut karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-12. Rangga Prawirodirja diangkat sebagai Wedana Bupati di Madiun. Setelah mencopot Raden Suwandi, Sultan menggantung negeri Grobogan. Sementara belum diangkat pengganti Raden Suwandi. Namun di Warung telah diangkat bupati baru dari lurah prajurit Jogosuro bernama Ngabei Jayasutomo. Nama baru yang diberikan adalah Tumenggung Wiryonagara. Gandhek utusan telah sampai di markas Raden Rangga dan menyampaikan perintah bahwa Jayasutomo diangkat Bupati Warung. Ki Rangga kemudian segera memerintahkan agar Jayasutomo menempati Warung. Pada saat yang sama, Sang Raja Surakarta berkenan mengangkat pengganti Bupati Jogorogo yang telah dihukum mati. Seorang keponakan Pangeran Madiun diangkat bupati dengan nama Tumenggung Ranuwijaya. Oleh Ki Mangkuyuda, bupati baru sudah ditempatkan di Jogorogo. Di barisan Yogya, Tumenggung Kartonadi dipanggil pulang dari barisan. Sesampai di Yogya, Kartonadi segera menghadap Ki Danurjo. Kepulangan Kartonadi juga membawa surat dari Suwandi Suryonagara. Dalam surat, Suwandi menyatakan tidak ragu-ragu untuk menyerahkan segala kekuasaannya kepada Sultan. Dirinya mencontoh Adipati Surabaya Jangrono ketika diminta oleh Kompeni. Kalau saja melawan, pasti anak keturunannya tidak bisa diharapkan lagi. Dengan patuh, Suwandi berharap anak cucunya masih diizinkan mengabdi. Sultan berkata, "Aku rasa sampai setahun ke depan, tak lega hatiku oleh peristiwa ini. Namun aku pasrah dan memikirkannya kelak agar tercapai kebaikan. Danurjo dan Dinda Notokusumo, aku minta saran tentang negeri mancanegara. Sekarang tanah mancanegara rusak akibat pemberontakan si Guntur. Aku ingin mancanegara ditanam orang kuat yang tangguh dalam perang." Danurjo berkata, "Benar sabda Paduka. Orang seperti Notopuro sangat celaka dalam menjaga wilayahnya. Sebagai penguasa Jipang, dia seperti bukan anak Ki Mataun. Sangat membahayakan negeri dan tidak berbakti kepada raja. Lebih baik dia menjadi orang gunung saja." Sultan berkata, "Aku hendak mengangkat si Kartonadi sebagai bupati di Grobogan. Aku beri nama Tumenggung Sosronagara. Adapun kawedanan Jipang aku kembalikan ke Madiun. Jipang menjadi bawahan Madiun. Si Rangga Prawirodirja yang aku angkat sebagai Wadana." Danurjo berkata, "Benar Paduka, tanah mancanegara harus diberi bupati yang sentosa budinya dan tidak memalukan. Tepat kalau Dinda Rangga yang memegang." Rangga berkata kepada Ki Danurjo, "Duh Ki Lurah, kalau sampai merepotkan Ki Lurah diriku ini sungguh tai anjing, bila kelak sampai ada musuh yang berani datang." Sultan berkata, "Hei Danurjo, tanah mancanegara masih merepotkan. Aku minta bandar mancanegara hasilnya diberikan sebagai gaji prajurit. Sejumlah 12.085 rial bagilah kepada para bupati secara merata. Juga untuk prajurit bantuan dariku sejumlah 400 orang itu. Wadana Mantri Panumping Arya Pamot aku angkat sepeninggal Rangga Prawirodirja. Anakku si Arya Pamot aku beri nama Arya Diponagara. Bawahan patih kanan si Jayakusumo. Adapun bawahan patih kiri si Natayuda. Bekas tanah Kartonadi aku minta. Aku tambahkan kepada si Uraman dan Tumenggung Surotani. Masing-masing mendapat 1000 cacah. Si Urawan aku ganti namanya menjadi Tumenggung Sindurjo. Si Surotani aku ganti Manguntipuro. Untuk jabatan Keparak Gedong Kiri. Untuk mendampingi si Adipati aku tunjuk si Wiroguna. Keparak Kiri aku alihkan ke Tumenggung Sindupati. Anak si Rangga, si Sulbiah, sekarang aku beri nama Tumenggung Manguntirjo. Hei Danurjo, anakmu si Yasin aku minta. Aku perbantukan kepada si Jayasudirga dan aku beri nama Danukusumo.
Sebagai pendamping, aku angkat Lurah Ketanggung Jodorono dengan nama Tumenggung Jayadira. Siwaning Pati aku beri nama Tumenggung Jayawinata. Danurejo menyatakan kesiapan melaksanakan perintah Sultan. Sultan berkata lagi, Si Ronggo Prawirodirjo dan Kartonadi segera perintahkan untuk berangkat. Ki Patih dan para punggawa sudah diizinkan keluar. Sesampai di luar, Patih Danurejo segera melaksanakan tugas. Para punggawa ditata sesuai perintah Sultan. Punggawa yang menempati tugas di mancanegara, Ronggo Prawirodirjo dan Kartonadi sudah diberangkatkan. Ronggo Prawirodirjo akan menjabat sebagai Wadono wilayah mancanegara. Kartonadi di Grobogan akan menjadi Kaliwonnya. Sudah diundangkan kepada seluruh bupati mancanegara. Tugas mereka selanjutnya adalah mencari Raden Guntur sampai ketemu. Mereka masih bekerja sama dengan dua punggawa Surakarta, Ki Mangkuyuda dan Ki Jayanagara. Para punggawa sepakat untuk menyebar dalam mencari Raden Wiratmeja. Pembantu Guntur Wiratmeja yang bernama Jayeng Wilotikto sudah memisahkan diri dari tuannya. Dia membawa prajurit agak banyak, sekitar 200 orang. Si Jayeng Wilotikto berupaya menjalin hubungan dengan pasukan Surakarta. Utusan Pangeran Mangkunagara yang bernama Jayasuwarna dan Surajenggala sudah ditemui di Bletukuwu. Dia sanggup membunuh Raden Wiratmeja secara halus. Jayasuwarna lalu melaporkan kepada Panglima pasukan Surakarta Tumenggung Mangkuyuda bahwa Jayeng Wilotikto sudah menyusup ke pasukan Wiratmeja seperti burung yang menyusup ke unggas hutan. Kita tinggalkan yang sedang melacak hilangnya Raden Wiratmeja. Ada berita dari Semarang yang menyebutkan Tuan Nicholas Harting sudah digantikan oleh Mayor Ubrus sebagai Gubernur Semarang. Nicholas Harting pulang ke Betawi dan menjadi anggota Raad van Indi. Kanjeng Sultan mengirim utusan ke Semarang untuk memberi bekal kepada pejabat yang akan pergi berupa emas senilai 2.000 rial. Utusan yang dikirim adalah Pangeran Pakuningrat dan Tumenggung Surawana. Adapun Sang Raja Surakarta sudah menunjuk Tumenggung Wirodikto dan Tumenggung Sosrodiningrat. 1.000 rial diaturkan kepada pejabat yang akan pensiun. Tuan Nicholas Harting kedatangan utusan dari kedua negeri juga sekaligus menyambut dan memberi selamat kepada pejabat yang baru, yakni Mayor Ubrus. Selain para punggawa di atas, komandan kompeni dari kedua negeri juga akan hadir di Semarang. Mayor Dungkur yang bertugas di Yogyakarta sudah bersepakat dengan Oprub Beiman untuk mengiringi para punggawa ke Semarang. Selama 5 hari mereka berjalan menuju Semarang untuk menyambut Mayor Ubrus sebagai gubernur yang baru. Terus ikuti kelanjutan kisahnya di BK Almari Channel.